Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Abdul Ghafur SAGMA selaku dosen pengampu mata kuliah Tafsir Tarbawi. Sebelumnya, video ini dibuat untuk memenuhi tugas akhir semester mata kuliah Tafsir Tarbawi. Saya Hilmatun Hasanah dengan NIM 113011100000168 kelas 2 BPAI dari kelompok 10 akan membahas tentang pendidikan intelektual. Pendidikan intelektual itu sendiri merupakan proses yang bertujuan untuk mengembangkan kemampuan berpikir dan pemahaman seseorang melalui pembelajaran, pengajaran, dan pengalaman. Pendidikan ini tidak hanya fokus pada penguasaan pengetahuan faktual saja, tetapi juga pada pengembangan keterampilan berpikir kritis, analitis, dan reflektif. Dalam hal ini, saya akan membahas tentang konsep pendidikan intelektual dalam Al-Quran pada surat Az-Zariyat ayat 20-21, Yunus 35-36, dan Yusuf ayat 22 menurut para mufassir. Yang pertama yaitu pada Quran surat Az-Zariyat ayat 20-21 yang berbunyi وَفِي الْأَرْضِ آيَاتٌ لِلْمُوقِنِينَ وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ. Konsep pendidikan intelektual menurut surat Az-Zariyat ayat 20-21 membahas tentang menekankan pentingnya memperhatikan tanda-tanda kebesaran Allah di alam semesta dan dalam diri manusia sebagai bukti keberadaan dan kekuasaannya. Para mufassir menggarisbawahi bahwa pendidikan intelektual dalam konteks ayat ini melibatkan penggunaan akal untuk merenungkan dan memahami tanda-tanda kebesaran Allah di alam semesta dan dalam diri manusia. Proses ini tidak hanya meningkatkan pengetahuan, tetapi juga memperkuat keimanan dan kesadaran spiritual. Ayat-ayat ini mengajak kita untuk merenungkan keajaiban alam seperti unta, langit, gunung, dan bumi dengan mengamati kompleksitas dan keindahan ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita dapat terinspirasi untuk mencari pengetahuan tentang ilmu-ilmu alam seperti biologi, astronomi, geologi, serta geografi. Jika disangkut pautkan dengan pendidikan intelektual dalam sistem pendidikan modern, surat Az-Zariyat ayat 20-21 ini dapat mendorong keingintahuan intelektual seperti kurikulum pendidikan dapat dirancang untuk membangkitkan rasa ingin tahu siswa tentang dunia di sekitar mereka melalui pembelajaran berbasis penyelidikan, eksperimen, dan kunjungan lapangan, serta mengembangkan pemikiran kritis dan analitis, yaitu dengan cara siswa dapat didorong untuk mempertanyakan, menganalisis, dan mengevaluasi informasi secara kritis dengan menggunakan metode ilmiah, pemikiran logis, dan argumen yang didukung bukti. Selanjutnya yaitu ada Quran surat Yunus ayat 35-36 yang berbunyi قُلْ هَلْ مِنْ شُرَكَائِكُمْ مَنْ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ قُلِ اللَّهُ يَهْدِي لِلْحَقِّ أَفَمَنْ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ أَحَقُّ أَنْ يُتَّبَعَ أَمَّنْ لَا يَهِدِّي إِلَّا أَنْ يُهْدَى فَمَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ وَمَا يَتَّبِعُ أَكْثَرُهُمْ إِلَّا ظَنًّا إِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي
شيئا إن الله عليم بما يفعلون. Konsep pendidikan intelektual yang terdapat dalam Al-Quran Surat Yunus ayat 35 sampai 36 menyoroti bahwa pentingnya pengakuan dan pemahaman yang mendalam terhadap kekuasaan dan keesaan Allah sebagai pencipta segala sesuatu, pemikiran yang kritis dan akal yang sehat dalam memahami realitas, serta kesadaran spiritual dalam pencarian makna hidup dan kebenaran universal. Ayat-ayat ini mengingatkan kita tentang rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita malam untuk beristirahat dan siang untuk berusaha. Dengan menyadari berkah ini, kita dapat termotivasi untuk menggunakan waktu kita dengan bijak, termasuk untuk mencari ilmu dan pengetahuan yang bermanfaat. Kaitannya dengan pendidikan intelektual dalam sistem pendidikan modern yaitu yang pertama, menghargai waktu. Sistem pendidikan dapat menekankan pentingnya manajemen waktu yang efektif, mengajarkan siswa keterampilan seperti perencanaan, penetapan prioritas, dan penggunaan teknologi untuk memaksimalkan waktu belajar mereka. Yang kedua yaitu dapat menanamkan nilai-nilai pendidikan intelektual. Sekolah dapat menanamkan nilai-nilai seperti rasa ingin tahu, ketekunan, kerja keras, dan kerja sama dalam lingkungan belajar. Hal ini mendorong siswa untuk menjadi pembelajar seumur hidup. Yang terakhir, ada Quran Surat Yusuf ayat 22 yang berbunyi, ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. Kemudian konsep pendidikan intelektual dalam Al-Quran pada surat Yusuf ayat 22 menyampaikan pesan tentang pentingnya refleksi, pemahaman, dan pembelajaran dari pengalaman hidup. Hal ini menekankan bahwa Allah mengajarkan manusia dengan berbagai cara, termasuk melalui peristiwa-peristiwa dalam kehidupan sehari-hari. Ayat ini mengajarkan pentingnya belajar dari pengalaman, memahami pesan di balik setiap peristiwa, dan menggunakan pengetahuan tersebut untuk pertumbuhan spiritual dan intelektual. Seseorang diharapkan untuk tidak hanya mengalami peristiwa dalam hidup, tetapi juga mengambil pelajaran dari peristiwa tersebut, menganalisisnya secara kritis, dan mengembangkan pemahaman yang lebih dalam tentang diri sendiri dan dunia sekitarnya. Ayat ini juga mencakup pembelajaran dari kesalahan dan tantangan yang dihadapi dalam kehidupan, sehingga seseorang dapat tumbuh dan berkembang secara holistik. Jika dikaitkan dengan pendidikan intelektual pada sistem pendidikan modern, surat Yusuf ayat 22 ini menegaskan pentingnya keahlian dan pengetahuan. Sistem pendidikan dapat memastikan bahwa siswa memperoleh pengetahuan dan keterampilan yang relevan dan dapat diterapkan yang mempersiapkan mereka untuk karir dan kesuksesan di dunia nyata, serta mengembangkan kepemimpinan dan kesuksesan. Sekolah dapat memfasilitasi pengembangan keterampilan kepemimpinan, pemecahan masalah, dan komunikasi, memberdayakan siswa untuk menjadi pemimpin yang berpengetahuan dan sukses di berbagai bidang. Sebagai contoh dalam pendidikan holistik, siswa tidak hanya belajar tentang konsep-konsep matematika dari buku teks, tetapi juga diberi kesempatan untuk menerapkan konsep tersebut dalam situasi nyata, seperti memecahkan masalah dalam proyek kolaboratif. Mereka juga diajak untuk berpartisipasi dalam kegiatan ekstrakurikuler yang memperluas wawasan mereka tentang dunia, seperti kunjungan lapangan ke tempat-tempat historis atau kegiatan lingkungan. Dengan demikian,
siswa tidak hanya mengembangkan pemahaman mereka secara akademis, tetapi juga keterampilan sosial, kritis, dan kreatif yang penting untuk sukses dalam kehidupan. Dari penjelasan 3 surat tersebut, dapat disimpulkan bahwa konsep pendidikan intelektual menurut para mufasir berbeda-beda. Di antaranya, dapat menekankan betapa pentingnya ilmu pengetahuan dari Allah, pengembangan serta pemahaman yang mendalam, menerapkan nilai-nilai agama dalam memanfaatkan ilmu pengetahuan, memiliki kesadaran spiritual untuk mengembangkan pendidikan yang holistik, membantu manusia memahami tujuan penciptaannya dan menjalani kehidupan yang sesuai dengan kehendaknya, serta menegaskan bahwa manusia diberi akal untuk memahami tanda-tanda kebesaran Allah di alam semesta. Baik, sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan mengenai konsep pendidikan intelektual menurut para mufasir pada surat Az-Zariyat ayat 20-21, Yunus ayat 35-36, dan Yusuf ayat 22. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah, wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.